Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang ngantuk? Jangan ngantuk ya. Soalnya materi hari ini mungkin cukup memusingkan. Oke, sebelum masuk ke materi saya absen dulu. Ada Yo, Edo, Alvin, England, Afiza, Haikal, Aura, Dimas, Miki, Awan, Barif, Najib, Wahyu, Neha, Naisila, Nurjana, Angel, Siti. Oke, lengkap. Masih enggak materi kemarin? Materi tentang apa? Internet. Apa? Jaringan internet dan jaringan internet. Lebih tepatnya apa? Kan? Encrypted dan oke. Tentang nih. Jadi ada dua jenis web, yaitu HTTP dan HTTP apa? HTTP singkatannya dari Hypertext Transfer Protocol. HTTPS Hypertext Transfer Protocol. Terus kalau kita mau bikin web, lebih baik menggunakan HTTP atau HTTPS? Karena lebih aman. Oke. Salah satu pengaman di HTTPS adalah HTTPS itu bisa mengenkripsi sebuah data. Contoh nih, kayak kemarin kalian prakteknya apa ya? Mengirim pesan rahasia menggunakan kode rahasia. Oke. Hari ini kita masuk ke materi baru. Setelah kemarin kita materinya JKI atau jaringan komputer dan internet. Hari ini kita masuk ke materi AD atau analisis data. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya mau tanya, waktu kalian SMP pernah nggak dapat materi analisis data? Tidak. Tidak pernah. Ada pernah pakai Microsoft Excel? Pernah. Terus kalian pakai Microsoft Excel waktu SMP ngapain aja? Set tabel. Terus bikin poster. Excel. Buat itu ngapain? Contoh nih, ngitung apa? Nilai rapot boleh, nilai total, dan lain-lain. Nah itu materinya analisis data di SMP. Nah sekarang di SMA kelas 10 ini kalian juga dapat materi analisis data. Jika kalian waktu SMP itu materi analisis datanya menggunakan Microsoft Excel, tapi di SMA ini kalian materi analisis datanya menggunakan web scraping. Pernah dengar web scraping? Belum. Coba dibuka buku paketnya di bab analisis data. 110. Itu ada gambar materi analisis data, ada 3 bagian. Yang pertama perkakas analisis data, terus ada visualisasi data dan koreksi data. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perkakas analisis data. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya, kalian pernah pakai aplikasi marketplace? Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, terus ketika kalian mau beli barang, anggap aja buka Shopee. Terus contohnya mau beli HP iPhone lah ya. Semoga dia HP iPhone semuanya. Kalian mau beli HP iPhone, terus membandingkan antara di Shopee, di Lazada, di Tokopedia. Itu kan ketika kalian ketik iPhone di 3 toko itu pasti munculnya banyak toko kan? Banyak toko. Terus kalian mau membandingkan harganya, mau membandingkan terus apa nih? Alamatnya, membandingkan deskripsinya, mungkin kalian akan kesusahan soalnya manual.
Misal di Shopee ada nih toko ini harganya segini. Tapi ketika buka lagi di Tokopedia, buka lagi Tokopedia terus ada toko harganya segini. Terus nanti buka lagi di Lazada harganya segini. Nah, itu namanya apa namanya? Web scraping. Web scraping itu istilahnya mengumpulkan data secara otomatis. Kalau manual itu ketika kalian membandingkan harga di Shopee, nanti di Shopee ada bawahnya harga, di Tokopedia ada bawahnya harga, di Lazada itu ada banyak harga. Itu kalian kalau membandingkannya itu pasti manual. Nah, biar bisa membandingkan secara otomatis ada namanya web scraping. Nah, di bab Anda saudara ini kita akan membahas mengenai web scraping. Jika kalian minta mencatat harga iPhone di 100 toko online yang berbeda, berapa waktu lama dibutuhkan? Lama. Karena harus membandingkan harga secara manual. Nah, gimana caranya biar nggak manual? Berarti caranya ya otomatis dengan web scraping. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah murid dapat menulis, menjalankan dan mengembangkan program analisis data sederhana, dan murid dapat menghubungkan Python dengan solusi masalah nyata dan kehidupan sehari-hari. Coba dilihat nomor 2 ini. Murid dapat menghubungkan Python. Pernah nggak dengan istilah Python? Pernah. Ini saya pernah, coba angkat yang pernah. Yang pernah, oke, 1, 2. Yang pernah dengan istilah Python? Oke, kalau mendengar istilah Python, apa saya yang benar kalian? Coding, emang orang Python. Oke, jadi tadi kan ketika kalian membandingkan 100 toko harga iPhone itu akan sangat lama sehingga membutuhkan cara yang otomatis namanya web scraping. Nah, cara membuat web scraping salah satunya dengan menggunakan Python. Apa sih Python ini? Oke, web scraping. Web scraping adalah teknik panen data otomatis menggunakan robot. Oke, silakan ditulis. Web scraping adalah teknik panen data. Jadi ketika kita menggunakan web scraping itu akan memudahkan kita membandingkan harga iPhone di 100 toko secara otomatis. Tidak perlu melihat satu-satu, tidak perlu menginputkan satu-satu. Jadi bisa langsung otomatis melihat harga ataupun melihat alamat harga iPhone di 100 toko secara cepat, secara otomatis dan cepat. Sudah? Nah, salah satu cara membuat web scraping adalah dengan menggunakan platform Python. Jadi Python ini alatnya. Python ini alatnya untuk membuat web scraping. Python adalah bahasa pemrograman tingkat yang populer, serbaguna, dan mudah dipelajari, desain dengan sintaks bersih yang mirip bahasa Inggris. Jadi kalau kalian mungkin belum pernah lihat Python. Jadi Python itu salah satu bahasa pemrograman. Di dunia ini ada banyak bahasa pemrograman. Ada Python, ada PHP, ada Java, ada C++, dan ini Python itu ngoding yang membuat kode-kode sehingga bisa berjalan suatu aplikasi.
Python ini bisa membuat aplikasi, di ngoding untuk membuat aplikasi. Nah, Python ini bisa dibuat untuk web, terus aplikasi desktop ataupun aplikasi Android dan lain-lain. Mengotomatiskan tugas, menganalisis data, AI, machine learning, karena sintaksisnya mudah dibaca, fleksibel, dan didukung banyak pustaka. Nah, ini contoh pemrograman menggunakan Python. Nah, ini. Jadi nanti kita akan belajar ngoding menggunakan Python. Terus contoh aplikasi menggunakan Python apa aja sih? Nah, ini. Apa ini? Terus Spotify, Netflix, Instagram. Nah, ini contoh-contoh website yang dibuat menggunakan Python. Terus ini silakan laptopnya dibuka. Terus buka browser. Namanya Online Python. Ada perintah dasar namanya print. Perintah dasar di Python ada namanya print. Print itu untuk mencetak atau menampilkan kata atau menampilkan kalimat. Udah kepuas semua? Sudah. Sudah. Kalau sudah dibuka nanti ada panduannya, itu download saja nggak apa-apa. Buka semuanya? Ada belum? Ya. Ada yang mau masalah? Print itu perintah untuk menampilkan kata. Contoh ini, print buka kurung titik 2. Halo, nama saya Ilham. Ketika saya klik run, dia akan menampilkan ini. Halo, nama saya Ilham. Contoh lagi, print saya guru TIK. Nah, ini. Dia akan menunjukkan kalimat yang ada di buka kurung dan tanda petik. Coba kalian bisa cobanya sendiri-sendiri. Print buka kurung titik 2 nama katanya. Ini apa? Tadi kan buka nanti ada penumpangnya tidak usah saja nggak apa-apa. Saya kan dihapus. Muncul FINT pakai T, jangan print. Berhasil nggak? Berhasil? Bukan tahu. Silakan. Print. Halo, nama saya Ilham. Terus kalau sudah diklik run. Berhasil sampai sini? Oke, stop. Oke. Print, PRINT, jangan lupa buka kurung titik 2. Oke, bagus.
Perhatikan. Misalnya nih, print buka kurung titik 2. Halo, nama saya Ilham. Print buka kurung saya guru TIK. Terus ketika saya pencet dia akan muncul pesan error karena dari tujuannya sih 100 buat Neha. Kalau misal gini, nah error, kenapa ini error? Oke. Terus lagi, print kedua. Saya umur 50. Saya. Nah. Kenapa kau ini nggak perlu titik koma? Tidak perlu petik. Oke. Jadi di Python itu ada istilahnya ada integer dan ada jadi di Python itu ada istilahnya tipe data. Tipe data. Secara umum ada dua, integer dan string. Kalau string itu pakai kalimat. Contohnya ini. Halo, nama saya Ilham. Ini namanya tipe data string. Kalau tipe data string itu harus pakai titik 2. Kalau tipe data integer berupa angka itu nggak perlu titik 2. Jadi misal gini. Nah, kan nggak ada titik 2 nya kan, nggak ada titik 2 nya kan. Misal dia kan tetap berjalan karena 11 itu angka, tipe datanya integer. Kalau angka itu nggak perlu titik 2, langsung bisa ditulis. Kecuali kalau kalimat itu namanya string. Oke, sampai sini paham? Ya, paham. String mau apa? Digunakan untuk kalimat. Kalau integer, angka. Kenapa kok integer? Kenapa kok sebelahnya nggak perlu pakai petik 2? Karena angka. Tipe datanya integer. Oke. Next ya. Misal tadi kan sebelahnya di sini ya. Sebelah di sini. Ada namanya tipe data, misal umur saya 11. Umur saya 11. Nah, kenapa kok ini berhasil? Kenapa kok berhasil? Kan ini umur bukan string, tapi kok berhasil mencetak angka 11? Karena ada namanya pemanggilan data. Jadi ketika kita ketik print umurnya, dia akan memanggil mana sih data yang isinya umur, ternyata di atas ini umur 11. Misal ini saya berumur saya umur 11. Jadi ini apa? String mau ditambah koma, terus tambahin umur. Saya umur 11. Coba di datanya masing-masing. Bisa dibuat sekreatif mungkin. Atau misal saya lahir tanggal sekian, bulan sekian. Misal tanggal. Ini buat tanggal. Bulan, tahun. Data di sini bulan, isinya adalah angka 1. Terus ada tahun. Ketika kita mengambil data tahun, dia akan melakukan angka 1998. Silakan bisa mencoba.
nggak harus sesuai di depan ya, bisa kalian ketik sendiri, ubah sendiri boleh. Coba yang sudah otak nanti sendiri ada kawan? Sedang. Hah? Gak harus pakai tanggal, bulan, tahun boleh. Boleh buat sendiri-sendiri. Mana itu? Apa? Coba di buat lain. Terus itu angkanya itu, pemanggilannya itu Pak. Enter. Ada yang berhasil? Matematik? Berhasil, bagus. Gimana yang berhasil? Ya, boleh. Terus sampai terus. Yang error coba bisa, apanya yang error? Kalau bisa bulannya ini mau diganti ke kalimat bisa, tapi misal bulannya mau ditulis April, kira-kira April itu integer atau string? Integer atau string? String pakai dua, misal April jajang, nah itu lah 11 April. Jadi kalau memanggil data ini namanya memanggil data tanggal, dia akan memanggil data tanggal yang paling atas, yaitu datanya 11. Terus bulannya ini bulan, dia akan memanggil data April. Nah, keluar 11 April 1998. Silakan bisa dicoba. Misal ST, harganya ST berapa? 3.000. Bakso harganya 6.000. Total sama dengan ST plus bakso rin total. Nah, kira-kira ini tampilannya seperti apa? Error. Kira-kira tampilannya apa ini? Nyatakan harga total ini kan. Nah, ternyata pertanyaan ini ST dan bakso, berarti kira-kira tampilannya nanti apa? Ya berapa? Tampilannya kira-kira? Nah, namanya perjumpaan aritmatika di Python. Itu sebulan Silakan bisa dicoba. Total ST plus bakso. Kalau di matematikanya Bezia, plus itu simbolnya plus, kurang simbolnya min. Kalau perkalian simbolnya apa? bintang. Hah? Tidak. Kalau perkalian di matematika kalau di Python simbolnya bintang. Kalau pembagian di matematika biasanya simbolnya apa? Titik dua. Kalau di Python simbolnya garis miring, proses. Nah, ini coba dulu. ST bakso plus total. Nah, ini. Kenapa kok ketika kita klik run hasilnya 9? Karena dia akan menampilkan data total ini ditarik dari data total ST plus bakso. ST-nya tadi berapa? 3.000. Baksonya 6.000. Maka hasilnya adalah 9. Oke, silakan dicoba.
sini latihan sama ya. Coba tampilkan dan buat coding dengan tampilan seperti ini. Gunakan tadi kayak tarik data integer string, terus menggunakan perkalian. Jadi 5.000 kali 4. Tadi perkalian pakai apa sih boleh? Bintang. Jadi nanti harga cilok 5.000, saya beli 4, harga total 20.000 pakai bintang. Oke, ada yang masalah? Perhatikan ya. Ini lihat, paling atas ada kata ST. ST ini kalau dikasih spasi, kira-kira tandanya seperti apa? ST kalau dikasih spasi, tandanya seperti apa? Hah? Dia akan coba kalian buatnya. Kenapa kok error? Karena spasi. Pemberian nama data ini nggak boleh spasi. Kalau misal mau kasih jeda bisa pakai pakai apa ini? Underscore. Nah kalau gini pasti berhasil. Step bisa step manis, nah ini bisa, tapi jangan pakai spasi, dia akan error. Nah ini es teh manis pakai underscore, jangan pakai spasi. Oke, lanjut ke latihan seperti ini. Oke, latihan silakan. Buka. Harga sewa 5.000, saya beli 4, harga total 20.000. Buatin kode Python dengan latihan seperti ini. Pakai kayak gini ya. Oke. Saya tunggu 1 menit dari sekarang. Sudah. Tulis kamu nih. Boleh dulu. Dibuat sama persis. Harga cilok 5.000, saya beli 4, harga total 20.000. Nanti ketika tekan, saya mau lihat hasilnya. Ada yang bermasalah? Ya boleh. Ayo yang berhasil 1 menit dari sekarang. 1 menit. Ayo, 1 menit kan? Sudah. Tandanya harus seperti ini di sini. Jadi harga cilok 5.000, saya beli 4, harga silakan. Ada yang masalah? Iya. Oke, itu hasilnya.
Kali. Nanti. Kok iso nanti? Coba kayak tulisan sing teko sing kiri kayak. Yang paling kiri kan itu coba. Terus nanti. Ini viral. Kayaknya itu kan ada polanya. Kamu maunya gimana? Misalnya, dia kan sama aja, terus tapi nyapa, kita aja bukan sih. Dia kan mau bisa, ada yang terus harga silang mungkin cuma dari silang. Dari mana? Dari atas sendiri. Kalau mereka tuh jadi sembunyinya. Coba tunjukkan diri. Pak Isra kan harga silang itu bukan itu. Oh sana. Coba tunjukkan yang mana. Saya dari dari mana? Kontennya di mana? Coba kita. Saya beli. Saya beli mau. Ini berapa ribu? Kan cuma beli ya, beli pakai ini. Besok ini saya beli isinya yang mana? Pakai sok. Dari ini kesulap kali 4. Tambahnya. Wah keren. Tambahin deh. Tambah cendol. Ini misal ini kan printnya cuma satu, printnya tambah lagi bawah datang. Print saya beli jus print harga jus panggil harga jus. Terus bisa kan harga jus panggil harga jus. Terus harga jus terus habis itu manggil harga jus. Nanti itu kan harga total panggil total. Sekarang harga jus panggil harga jus. Hei, tahu nggak? Harga jus panggil harga jus. Ada nggak? Oh udah. Jadi, belum ada. Ada sih. Ya saya ada Pak. Kayaknya. Ya kok iso? Yuk 16. Pak, saya sudah no, Pak. Oke, sana. Udah Pak. Oke, terima kasih. Ya, Es. Kalau sudah, silakan di shutdown. Shutdown. Pak. Paknya berapa? Berapa, Bang? SITID. Mana hitam? Silakan kalau sudah di shutdown. Matikan laptop. Dimatikan dan ditaruh di tas. Dimatikan dan taruh di tas. Matikan dan ditaruh di tas. Matikan dan ditaruh di tas. Wan, mateni Wan. Sudah. Niki, mateni Niki. Niki, matikan Niki. Kalau sudah silakan dimatikan.
Nyobek kertas ditulis. Nyobek di kertas ditulis. Mohon maaf saya tidak tahu manual ya. Silakan nyobek kertas di buku tulis. Satu nomor saja Bapak. Misal dua lembar kayak gini dibagi dua ya Bapak. Gak usah dikasih nama. Gak usah dikasih nama. Biar rahasia. Biar rahasia. Coba kertas. Tulis judulnya. 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 Tulis judulnya di atas yang besar 321. Besar 321, judulnya 321. Tes? Belum. 3 min 2 min 321. Tes? Belum. Tes? Bawahnya ya. Tuliskan. Gak usah ditulis, ada tulis langsung. Tuliskan 3 hal apa saja yang kalian pelajari hari ini. Tuliskan 3 hal apa saja yang kalian pelajari hari ini. Tuliskan 3 hal apa saja yang kalian pelajari hari ini. Gak perlu panjang-panjang. 3 hal apa saja yang kalian pelajari hari ini. 3 hal apa saja yang kalian pelajari hari ini. Guys, kalau spasi agak besar, agak ke bawah. Tuliskan 2 hal kendalamu dalam pembelajaran hari ini. Tuliskan 2 hal kendalamu dalam pembelajaran hari ini. 3 hal yang kamu pelajari, 2 hal yang kamu kendala hari ini. 3 hal yang kamu pelajari, 2 hal kendala apa yang kamu alami hari ini dalam pembelajaran hari ini. Dan 1. Tadi kan kita sudah belajar coding apa? Coding apa jadinya? Python. Terus sebelum Pak Ilham kasih contoh coding Python, ada beberapa web yang menggunakan Python. Apa yang mau? Apa aja? YouTube, Spotify, Netflix. Jadi di dunia ini sebenarnya ada banyak mungkin website, aplikasi Android, aplikasi laptop yang menggunakan Python yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, sekarang tugas kalian tulis 1 hal apapun. Kalau kalian jadi pinter di Python, apa yang ingin kalian buat dari Python? Bikin aplikasi apa atau bikin web apa? Jadi Python itu bisa dibuat untuk web, bisa bikin web, bisa bikin aplikasi Android, bisa bikin satu. Mau buat apa dengan Python? Jadi kan Python bisa buat YouTube, Instagram, Spotify, dan lain. Sekarang tugas kalian tulis 1 hal yang ingin kalian buat di Python. Ingin buat aplikasi apa? Ingin bikin web seperti apa? Tes? Sudah. Kalau sudah silakan kumpulkan dulu. Ini sudah ditaruh. Hah? Tasnya begini. Tasnya di yang kursi nanti. Ketanya kumpulkan dulu. Tasnya kumpulkan dulu.
Kumpulkan. Yuk, kumpulkan. Gak usah dinamain ya, Kak. Tanpa nama. Gak usah kasih nama. Gimana belajar hari ini? Kira-kira apa sih, Kak? Sebenarnya hari ini tuh masih ada yang belum kami pelajari, namanya array. Jadi sebenarnya di buku paket kalian itu ada. Enggak. Sebenarnya di buku paket kalian itu ada. Nanti dulu. Sebenarnya di paket kalian itu ada namanya array. Array itu jadi kan tadi ada bakso 6.000. Nah kalau array itu kayak gini. Bakso ini namanya array. Jadi di dalam dalam data menu itu ada beberapa banyak data. Contohnya bakso, es teh, mie ayam, es jeruk itu namanya array. Tapi kan artinya nggak nutut. Coba kita lanjut di depan. Sebelum saya akhiri dari pembelajaran hari ini, ada pertanyaan? Hari ini kita mempelajari apa? Coding menggunakan Python. Nah, nanti di atas data kalian akan bikin namanya apa? Web scraping menggunakan. Oke. Di Python itu ada dua tipe data. Yang pertama tipe data saling. Ada dua tipe data di Python. Ada integer dan string. Integer apa? Element. Integer angka. Terus string berupa huruf. Terus di Python kalau di matematika plus ya plus. Pengurangan berarti min. Kalau perkalian pakai bukan. Kalau pembagian pakai ya, sahabat dari sini. Oke. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.